apa kabar semuanya? Saya Chelvian Valens. Dalam video ini, saya akan menjelaskan beberapa hal yang harus kamu ketahui terkait ekonomi makro. Tapi sebelumnya, saya akan membacakan dulu soal atau pertanyaan yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Ibu Anggrek. Yang pertama, jelaskan bagaimana perubahan suku bunga dapat mempengaruhi permintaan uang di masyarakat sehingga mengakibatkan perubahan terhadap kegiatan ekonomi. Yang kedua, jelaskan menurut pendapat Anda apa perbedaan kebijakan tarif barier dengan non-tarif barier. Yang ketiga, jelaskan bagaimana instrumen kebijakan ekonomi internasional. Yang keempat, jelaskan menurut pendapat Anda apa yang dimaksud dengan perekonomian terbuka. Yang kelima, yang terakhir, jelaskan menurut pendapat Anda apa yang menjadi faktor penghambat dalam proses pembangunan. Selanjutnya, kita langsung aja masuk ke jawaban yang pertama, yaitu suku bunga erat kaitannya dengan kreditor atau bank dan debitor atau peminjam. Pada prinsipnya, suku bunga adalah harga atas penggunaan uang atau sebagai sewa atas penggunaan uang dalam jangka waktu tertentu, yang umumkan dalam persentase. Sehingga perubahan suku bunga dapat mempengaruhi permintaan uang atau dana dari masyarakat yang notabene sebagai debitor kepada pihak bank yang merupakan sebagai kreditor. Akibat pengaruh dari suku bunga, pengajuan kredit baru bisa jadi akan mendapatkan tingkat bunga yang lebih rendah. Dampak yang paling besar pada kenaikan suku bunga yaitu penurunan konsumsi masyarakat pada produk perbankan, salah satunya adalah kredit. Sebab, imbas dari kenaikan suku bunga acuan perbankan juga akan menaikkan suku bunga kreditnya. Nah, naiknya suku bunga kredit berpotensi membuat masyarakat akan enggan menggunakan kredit ke perbankan. Dan kemudian secara perlahan hal itu akan menurunkan konsumsi masyarakat terhadap kredit perbankan. Sehingga dampaknya kepada kegiatan perekonomian adalah modal yang sulit diperoleh dari masyarakat melalui alur permintaan terhadap uang yang menghalangi masyarakat untuk menggunakan kegiatan usahanya. Jawaban yang kedua, menurut saya hambatan tarif barier adalah suatu kebijakan proteksionis terhadap barang-barang yang produksi dalam negeri dari ancaman membanjirnya barang-barang sejenis diimpor dari luar negeri, dengan cara menarik atau mengenakan pungutan biaya masuk kepada setiap barang impor yang masuk untuk dipakai atau dikonsumsi habis di dalam negeri. Sedangkan tarif non-barier merupakan berbagai kebijakan perdagangan selain biaya masuk yang dapat menimbulkan distorsi, sehingga mengurangi potensi manfaat perdagangan internasional. Jawaban yang ketiga, instrumen kebijaksanaan ekonomi internasional. Instrumen ini meliputi yang pertama, kebijaksanaan perdagangan internasional. Kebijaksanaan perdagangan internasional mencakup tindakan pemerintah terhadap rekening yang sedang berjalan atau current account dan pada neraca pembayaran internasional khususnya tentang ekspor dan impor, barang atau jasa, jenis kebijaksanaan ini misalnya terhadap tarif impor, bilateral trade agreement, state trading, dan sebagainya. Yang kedua, kebijaksanaan pembayaran internasional. Kebijaksanaan pembayaran internasional meliputi tindakan atau kebijaksanaan pemerintah terhadap rekening modal atau capital account dalam neraca pembayaran internasional yang berupa pengawasan terhadap pembayaran internasional. Hal ini dapat dilakukan misalnya dengan pengawasan terhadap lalu lintas devisa atau exchange control atau pengaturan atau pengawasan lalu lintas modal jangka panjang. Yang ketiga, kebijaksanaan bantuan luar negeri. Ini adalah tindakan atau kebijaksanaan pemerintah yang berhubungan dengan bantuan atau grant, pinjaman atau loans, bantuan yang bertujuan untuk membantu rehabilitasi, serta pembangunan dan bantuan militer terhadap negara lain. Jawaban nomor 4. Menurut saya, pengertian ekonomi terbuka adalah
perekonomian suatu negara yang terlibat luas dalam perdagangan antar negara, sedangkan perekonomian tertutup tidak mengenal adanya perdagangan internasional. Hampir seluruh negara di dunia menganut perekonomian terbuka. Dengan ikut dalam perdagangan internasional dapat memacu ekonomi nasional karena dengan perdagangan internasional akan memperluas pangsa pasar dan meningkatkan daya saing produksi dalam negeri. Kegiatan perdagangan internasional meliputi ekspor dan impor. Perdagangan internasional merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berupa devisa. Jawabannya terakhir. Menurut saya, faktor penghambat pembangunan adalah yang pertama, faktor sumber daya manusia, diri kita sendiri. SDM adalah salah satu faktor yang akan mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi, di mana SDM juga akan berpengaruh pada kelancaran proses pembangunan. Yang kedua, sumber daya alam. Selain ditentukan oleh SDM, faktor lainnya yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi adalah faktor SDA, di mana selaku subjek SDA harus tersedia dengan baik dan memadai agar nantinya pembangunan dan perbaikan ekonomi dapat berlangsung dengan baik. Yang ketiga, teknologi dan ilmu pengetahuan. Proses pembangunan yang akan mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi sebuah bangsa akan sangat ditentukan oleh adanya faktor teknologi dan perkembangan ilmu pengetahuan yang mereka miliki. Yang keempat, budaya. Pembangkit sekaligus pendorong dari laju pertumbuhan ekonomi di sebuah bangsa adalah faktor budaya, di mana adanya budaya atau tradisi tertentu akan menjadi penghambat jika tidak sesuai dengan ketetapan dan ketentuan yang dimiliki agar ekonomi di negara tersebut menjadi kian maju dan berkembang. Karena budaya nantinya akan mengatur pola tingkah laku dan pola pikir masyarakat secara tidak langsung. Yang kelima, sumber daya modal. Tentu saja, siapapun dimanapun membutuhkan sumber daya modal ini untuk melakukan kegiatan ekonomi, bukan? Sebuah ekonomi yang berkembang akan sejalan dengan modal yang masuk dengan baik dan bisa disaring dengan leluasa. Namun jika sebuah bangsa begitu terbatas akan sumber daya modal dan sangat sulit mendapatkannya, akan sangat jelas mengalami penghambatan dalam pertumbuhan ekonomi mereka. Yang keenam, skala produksi dan pembagian kerja. Tidak semua bangsa yang maju bisa melakukan pembangunan yang baik antara skala produksi dan pembangunan kerja. Namun, jika bisa dibagi dan ditata dengan baik, sudah jelas bangsa tersebut akan kian meningkat di sisi perekonomian dan akan mengalami hambatan jika tidak bisa mengaturnya dengan baik. Yang terakhir, keadaan politik. Jika Anda bertanya kenapa keadaan politik bisa menjadi salah satu faktor yang menjadi penentu dalam perkembangan ekonomi, maka jawabannya adalah kebebasan dari kenyamanan. Di mana bangsa yang memiliki kekacauan politik, maka SDM akan tidak nyaman dan tidak lagi bebas berinovasi dan melakukan kegiatan ekonomi seperti produksi. Sampai di sini dulu videonya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya juga berterima kasih kepada dosen saya telah memberikan tugas ini, karena walaupun kita tidak bertemu tatap muka secara langsung di perkuliahan, tapi saya bisa mengerti lebih dalam tentang ekonomi makro. Saya berdoa semoga pandemi COVID cepat berlalu dan kita segera bisa bertemu kembali di perkuliahan berikutnya. Thank you and